Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas soal tes numerasi pada tes substantif PPG Prajabatan khusus untuk PGSD. Nah, kita sekarang akan mencoba menjawab pada soal dengan jenis soal pernyataan benar salah. Nah, jadi nanti untuk soal numerasi ada soal jenis pernyataan benar salah, ada pilihan ganda kompleks, dan juga ada pilihan ganda biasa. Kebutuhan air pada anak. Tahukah kamu, berbeda usia, berbeda juga kebutuhan airnya. Air itu dapat berasal dari makanan ataupun minuman. Jika kekurangan air, kita bisa dehidrasi. Dehidrasi rentan terjadi pada anak. Tabel berikut ini menunjukkan kebutuhan air pada anak. Nah, nanti tabel ini kita gunakan untuk menjawab soal atau pernyataan benar salah yang ada pada tabel di sini. Untuk memenuhi kebutuhan air mineral, anak laki-laki dan perempuan yang berumur 13 tahun selama 2 hari dari makanan, ini akan kita lingkari dari makanan berupa buah-buahan, maka diberikan pilihan sebagai berikut. Nah, di sini dari makanan berupa buah-buahan. Satu timun mengandung 200 ml air, satu tomat mengandung 150 ml air, satu jeruk mengandung 100 ml air. Klik pada benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Nah, jadi kita harus dasarkan pada isi teks yang ini dan juga pada tabel yang ada di dalam tabel warna putih ini. Baik, kita lihat untuk pernyataan pertama. Anak laki-laki memilih mengkonsumsi 4 timun, 2 tomat, dan 1 jeruk. Nah, di sini mengkonsumsi 4 timun. Nah, 4 timun sama dengan berapa mililiter airnya? Nah, kalau satu timun saja itu 200 ml air, maka untuk 4 timun itu berapa mililiter? Nah, jadi kita kalikan saja 4 dikali 200, ya. Maka 4 kali 200 adalah 800. Nah, kemudian kita tambahkan dengan tomat. Nah, tomat itu 2 dikali berapa? Yaitu dikali dengan 150 ml. Kenapa dikali 150 liter? Karena satu kandungan pada tomat itu mengandung 150 ml. Maka 2 dikali 150 ml yaitu 300 ml. Kita tambahkan dengan 1 jeruk. Nah, 1 jeruk itu mengandung 100 ml. Maka ini sama dengan 100. Nah, sekarang 800 ditambah 300 adalah 1100, kemudian ditambah 100 menjadi 1200. Nah, kita lihat untuk di dalam soal ini menyatakan bahwa yaitu kebutuhan air mineral anak laki-laki dan perempuan yang berumur 13 tahun selama 2 hari dari makanan. Nah, berarti kita fokus pada tabel makanannya ini. Ya, untuk anak laki-laki itu 1 hari ini dalam satuan 1 hari. Nah, kalau kita ubah menjadi satuan 2 hari, maka itu akan menjadi 1200. Nah, jadi untuk pernyataan pertama ini benar. Pernyataan kedua, 1 timun mengandung lebih banyak air dibandingkan 1 jeruk. Nah, kalau kita lihat dari teks ini, maka 1 timun itu benar mengandung lebih banyak 200 ml air dibandingkan 1 jeruk. Maka ini benar. Berikutnya, anak perempuan memilih mengkonsumsi 2 timun. Nah, ini kita fokus pada anak perempuan, ya. Tadi pada anak laki-laki. Nah, sekarang pada anak perempuannya. Memilih mengkonsumsi 2 timun, 2 tomat, dan 2 jeruk. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan selama 2 hari. Apakah ini benar atau salah? Mari kita buktikan. Nah, di sini 2 timun, berarti 2 dikali dengan 200 menjadi 400. Kita tambahkan dengan 2 tomat. 2 dikali 150 adalah 300. Kemudian ditambah dengan 2 jeruk. 2 kali 100 adalah 200. Nah, maka untuk jumlah air dalam kandungan makanan ini yaitu sebanyak 400 ditambah 300 ditambah 200 menjadi 900 ml air dari makanan. Nah, maka untuk soal yang ini tidak benar atau pernyataan ini tidak benar, yaitu salah. Kenapa salah?
Karena kalau kita lihat pada kebutuhan anak perempuan yaitu sebanyak 500 ml per hari. Nah, kalau dia 2 hari berarti itu seharusnya 1000 ml per 2 hari. Karena yang diminta adalah per 2 hari di sini. Maka pernyataan ketiga salah. Pernyataan berikutnya, total air pada 4 timun, 2 tomat dan 1 jeruk adalah titik-titik. Nah, tadi kita sudah hitung teman-teman, untuk 4 timun, 2 tomat, dan 1 jeruk pada pernyataan pertama. Totalnya tadi adalah 1200, sedangkan di sini dinyatakan 1100, maka ini salah. Soal berikutnya, atau pernyataan berikutnya, jika anak perempuan ingin memperoleh 1000 mililiter air, ia dapat mengkonsumsi 3 timun, 1 tomat, dan 1 jeruk. Nah, ini kita fokus pada anak perempuan. Oke, nanti apakah 1000 mililiter itu sama dengan 3 timun, 1 tomat, atau 1 jeruk? Kita lihat untuk 3 timun. 3 dikali 200 adalah 600. 1 tomat 150, kemudian 1 jeruk adalah 100. Nah, ini tidak sesuai ya. Ini jumlahnya adalah 850. Nah, maka untuk ini juga salah. Teman-teman, kami ada produk e-book tes substantif khusus untuk PGSD ya. Sekali lagi ini khusus untuk PGSD. Teman-teman dapat memesan di nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nah, jadi nanti Pak Guru mau pesan e-book ya. Bilang saja Pak Guru mau pesan e-book ya. Nah, di e-book ini dari soal numerasi, kemudian soal matematika, ada soal IPA, ada soal pendidikan Pancasila, ada soal IPS, ada bahasa Indonesia sampai dengan numerasi. Jadi di satu e-book itu sudah lengkap semuanya, literasi, numerasi, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika, semuanya lengkap di sini teman-teman. Ya, teman-teman dapat memesannya di nomor WhatsApp yang di warna kuning ini ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya terkait dengan kebutuhan air juga di sini. Nah, kita baca langsung ke pokok soalnya ya. Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan air yang berasal dari minuman pada anak laki-laki usia 13 tahun yaitu titik-titik mililiter per hari. Nah, kita lihat di sini, kita lihat pada tabel anak laki-laki ya. Pada tabel anak laki-laki berarti tabel sebelah kiri. Kemudian pada anak usia 13 tahun berarti ini. Dan yang terakhir pada dari minuman. Nah, yang ini minumannya berarti datanya nanti ke sini. Nah, berarti kebutuhan air yang berasal dari minuman yang dibutuhkan oleh anak laki-laki pada umur 13 tahun yaitu 1800. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Oke, kita baca dulu soalnya. Muatan pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 5 SD Negeri 6 Belah Batu ditunjukkan oleh diagram lingkaran di atas. Apabila jumlah yaitu 30 orang, maka jumlah siswa yang menyukai muatan pelajaran IPA adalah titik-titik. Nah, di sini teman-teman, dalam satu lingkaran ini ya, dinyatakan dengan satuan derajat. Nah, maka untuk satu lingkaran sama dengan 360 derajat. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah IPA. Sedangkan IPA di sini belum kita ketahui berapa sih besaran derajat. Nah, untuk mencari berapa besaran dari derajat IPA ini, maka nanti jumlah keseluruhan ini atau satu lingkaran dikurangi dengan jumlah matematika, bahasa Inggris, PJOK. Nah, kalau kita lihat di sini untuk matematika itu kan ditunjukkan dengan sudut siku-siku, maka di sini 90 derajat. Ini juga sudutnya siku-siku, maka ini 90 derajat. Nah, maka nanti untuk mengetahui berapa banyak IPA-nya atau besaran sudut IPA-nya, tinggal kita jumlahkan nih. 90 tambah 90 ditambah dengan 108. Berapa? Yaitu 288. Nah, sekarang kita kurangi nih 360, kita kurangi dengan 288, hasilnya adalah 78.
ya, yaitu hasilnya adalah 72. Nah, maka untuk IPA itu besaran derajatnya adalah 72. Nah, untuk menghitung berapa banyak orang yang menyukai IPA, maka 72 ini kita per 360 derajat. Dari mana 360 derajat ini? Kan tadi kita sudah katakan bahwa satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat, sedangkan IPA ini kan bagian dari satu lingkaran. Nah, maka 72 derajat juga merupakan bagian dari 360 derajat. Ini kita kalikan dengan 30. Nah, caranya teman-teman bisa sederhanakan 30 dengan 360 ini, atau juga teman-teman caranya bisa dikalikan dulu 72 dikali 30, atau nanti nolnya teman-teman juga bisa hilangkan ya. Banyak caranya. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang menyederhanakan. Misalkan ya, di sini kita sederhanakan 30 dengan 360 ini. Teman-teman mau sama-sama dibagi 30 misalkan. Nah, 30 ini kalau 30 dibagi 30 menjadi 1, kemudian 360 dibagi dengan 30 menjadi berapa? Nolnya berarti ini 12 ya, yaitu sama dengan 12 karena ini kita bagi dengan 30. Maka sekarang 72 dibagi dengan 12 yaitu hasilnya adalah 6. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B ya. Nah, kalau mau dengan cara yang lain, misalkan 72 teman-teman kalikan dengan 30 baru dibagi dengan 360 juga boleh. Caranya banyak ya, tidak hanya satu cara, tapi ini lumayan panjang caranya. Atau teman-teman mau hilangkan nolnya dulu baru dikalikan juga boleh. Banyak caranya teman-teman ya. Ya, bagi teman-teman yang mau pesan ebook tes substantif PPG Prajabatan, silahkan teman-teman hubungi di 081803358023. Baik, saya akan spilkan nih isi dari ebooknya sambil kita bahas juga nanti kalau ada yang perlu kita bahas di ebook. Nah, ini ebooknya teman-teman. Jadi ebook ini hanya untuk PGSD saja ya. Nah, ini ada soal-soalnya, ada soal numerasi, literasi, dan matematika, dan semuanya ada di sini teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ingin mempelajari soal numerasi dulu. Nah, ini contoh soal numerasinya. Ya, nanti di sini kita berikan soalnya dulu, baru setelah itu kunci jawabannya ya. Nah, soalnya seperti ini. Untuk soal numerasi ini teman-teman, kita lengkap dengan gambar-gambarnya, lengkap dengan ilustrasinya, kemudian pembahasannya juga lengkap ya. Nah, kemudian ini untuk pembahasannya. Kita lihat contoh soal yang lain. Misalkan kita mau cek soal IPA, Pak Guru. Baik, kita cek dulu soal IPA ya. Nah, seperti ini soal IPA. Ini untuk contoh-contoh pembahasan soal IPA, teman-teman. Ya. Jadi di sini gambarnya real, teman-teman, dan juga bagus. Nah, jadi teman-teman, bagi yang ingin atau berminat mendapatkan e-booknya, silahkan hubungi kami di 081 803 358 023 ya. Sekali lagi di 081803 358 023. Nomornya juga sudah ada di sini ya. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga banyak manfaatnya.